Temu podcast kali ini kita ada dengan Makatana Minahasa, Pakasaan Minahasa. Tentunya dengan Torang Pena Jul dan juga Kids. Halo bro. Halo. Tegang kita ini. Jadi Torang mau bahas bola ya? Boleh. Karena pas Italia nggak masuk. Kids hobi bola leh? Atau cuma keran-keran? Bola lumayan ikut rame. Nah apa-apa. Lumayan. Daripada baca lekong ikut rame kan lebih baik bola. Jangan itu buang biaya. bola. Iya sih. Dan ini sebenarnya Ekal P Komdan ini. Iya sih. Kan begini dia bercerita ke tuh begini siapa sampai ada di sini. Iya ya. Kids dengan Jul. Dia mau gabung dengan orang temu kreasi. Tata bilang, oh mesti ada jasa dulu. Oh kita cari narasumber. Oh iya betul. Tangan dulu untuk Jul dengan Kids yang ada di sini. Dan sambil-sambil untuk ini karena kalau dia dapat dengar ada petasan-petasan itu karena mungkin euforia baru kelar pemilihan hukum tua di desa Tonsia Lama Tompe lokasi ini, Kang. Nah, mau tanya dulu ini kan orang selaku awam tuh kita pun awam sekali tentang budaya-budaya ini atau apa kok so ini Makatana Minahasa ini mungkin dari ketua boleh jelaskan dulu Jul. Ya, jadi Makatana Minahasa itu pertama orang mesti cari tahu dulu DP nama. Oke. Jadi Makatana itu yang punya tanah. Yang punya tanah sebenarnya maka punya Kang. Ya, torang pe tanah, iya. tuan tanah. Jadi diartikan yang punya tanah Minahasa atau torang pe tanah Minahasa atau tuan tanah Minahasa. Itu kalau dalam torang pe pengertian dalam nama organisasi. Makatana Minahasa itu. Makatana Minahasa. Dan Jul sebagai kalau sekarang ya puji Tuhan masih dipercayakan Ketua Makatana Minahasa di Pakasaan Minahasa. Ini sudah periode ketiga. Suka tiga ya? Suka tiga. Baru-baru pemilihan tahun lalu di Loji. Oh jadi DP apa gitu Kang ada periodisasi Kang? 5 tahun. Sambil gereja Kang. Sambil gereja. Sambil waktu penatua. Tadi ketua ini kan mantan penatua sih. Tetap biasa di pelayanan. Kalau kita dengan Kids biasa cuma lihat. Biasa kita cuma menikmati DP hidangan tuh. Kopi. Di Expecto itu Iya di kopi. Sampai sekarang masih kopi. Mantap. Dan Expecto itu mau gondrong-gondrong semua sih deh. Apakah karena keharusan dan tahu main musik. Marah untuk di sini Kids selaku apa jadinya? Oh, jadi kita di sini salah satu pegiat budaya. Jadi di struktural organisasi di divisi budaya tradisi. Ih, begitu kan. Ya. Sebagai orang yang kala budaya. Ini kita suka sekali mau tanya sih ini untuk kebudayaan dan seberapa penting orang untuk belajar budaya apalagi anak-anak sekarang. Kalau mungkin orang masih satu break atau umur. Kang, orang Kang gitu. Untuk anak-anak sekarang mungkin juga orang boleh bilang ini supaya ada rangsangan untuk tompe adik-adik ini for suka budaya. Kenapa budaya ini penting buat orang pe masa muda asik? Siapa mau jawab ini? Petasan ini mahal ini petasan dari tadi dong. Nanti Alkids dulu yang jawab. Iya. Jadi arti dari budaya itu kan satu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ya betul. Baru orang sebut itu budaya. Iya. Nah ini yang orang mau bahas budaya Minahasa. Gampangnya kita jawab yang berminahasa di zaman sekarang, Oke. Jadi berminahasa di zaman sekarang itu bukan cuma berarti orang bawa fam. Ya. Bukan cuma berarti orang lahir di Minahasa, bukan cuma berarti orang lahir di Tondano. Iya. Nah, jadi untuk berminahasa sekarang kalau dari pesan tua-tua, orang melakukan yang terbaik. Making sesuatu yang terbaik di Minahasa. Bukan cuma dari garis budaya atau apa. Jadi ini untuk for semua keturunan yang ada di Minahasa. Iya. Misalnya, gampangnya kalau orang lagi main game sekarang, jadilah pro player. Kalau orang lagi main balap, jadilah pembalap yang profesional. Begitu. Itu DP relevan untuk sekarang. Jadi, kita mau berminahasa, kita mau berjuang, mau perang lagi. Sekarang bukan bercerita tentang tapal batas atau apa. Iya, betul. DP zaman sekarang itu kalau boleh orang berpendidikan yang tinggi, banyak doi.
banyak doi supaya tuh pesan dari tua-tua zaman dulu Formo Baking ini Minahasa terrealisasikan. Jadi sebukang lagi tentang kita opak dulu ini, sebukang tentang itu sekarang. Sekarang berminahasa tanggung jawab di tempat diri masing-masing. Apapun profesinya sekarang orang maksimalkan. Berminahasa lah. Berbudaya lah. Berbudaya. Ih bagus kan. Ternyata kan begitu kan DP dasar pemikiran. Dan apakah itu dasar pemikiran dari sebelum terbentuknya, pas terbentuknya ini, mau bilang apa ini? Organisasi atau apa aja bilang ini? Makmin biasa kok kalau di perempatan tuh, siapa dong? Makmin. Iya. Jul lewat, ketua Makmin dia. Ketua Makmin, ketua budaya paling muda dia. Siap. Iya tuh dari muda tuh. Iya. So 3 periode. 3 periode kita masih 20-an. 20-an. Iya. Dan so menjabat itu. Berkecimpung, mencelupkan diri di begini mencelupkan diri di organisasi adat. Sedikit lah tentang sejarah Makmin. Ya. Jadi kita bercerita kenapa kita memilih organisasi ini. Oke. Nah, kan ormas adat itu banyak. Bukan cuma Makatan Minahasa kan, banyak. Tapi kenapa kita memilih ini Makatan Minahasa? Pertama ini spesial kita mesti jelaskan di sini. Makmin itu kan sering ada kegiatan orang konvoy atau Endo Masungkul hari baku dapat tiap bulan 1 kali di Manado. Oke, rutinitas kan? lah. Ya. Dan kita pergi. Kita baca cerita. Kita suka bergabung. Dan datanglah orang sosialisasi di rumah Pak kita. Iya. Orang datang baca cerita. Sudah siap bergabung itu. Orang bergabung itu tahun 2014. Oke. Makatan Minahasa di Minahasa, Pakasan Minahasa berdiri itu tahun 2014 sampai sekarang. Dan hal pertama yang kita lihat kenapa kita suka bergabung, kita lihat ormas ini berbeda daripada ormas adat lainnya. Kita lihat memang dorang bergerak ini pergerakan ini memang murni memang murni untuk tanah dan tuh Minahasa. Memang semua apa yang dorang lakukan itu swadaya. Kalau bikin kegiatan itu cuma mapalu semua. Tuh, baku-baku tambah, baku saling membantu Nggak ada yang sponsor orang besar atau orang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan akbar. Iya sih. Baru setelah itu memang ada bahasa begini. Mau mencintai itu Makatan Minahasa sulit. Tapi ketika masuk di dalam, mau akan sangat mencintai. Mau jadi memang militan di Makatan Minahasa. Karena masuk situasi susah, keluar susah. Dia mau masuk susah, keluar susah. Itu strategi atau bagaimana? Kalau kita di Minahasa itu salah satu strategi, no. Iya sih. Karena kalau dia susah dia masuk, dia susah juga mau keluar. Jadi itu jadi salah satu strategi. Dan kalau bicara Makatan Minahasa mula-mula ini, dulunya itu dia komunitas otomotif. Jadi oto-oto. Kumpulan oto-oto ini dah. Iya, kumpulan oto dulu sebelum jadi ormas adat. Dan tapi dasar pemuda-pemuda ini kita belum bergabung itu. Berarti senior-senior lagi. Senior. Iya. Dorang pedasar itu memang untuk tanah Minahasa. Jadi komunitas oto ini dorang pakai Makatan Minahasa. Masih 20-30 oto kalau enggak salah. Iya. Dan 2011 dorang deklarasi jadi organisasi masyarakat adat. 2011. Berarti 15 tahun. Iya. 15 tahun Kang. Orang Minahasa bergabung di HUT ketiga. 2014 di Bitung. Ya, itu pertama orang bergabung. Berarti ada berapa? Bitung Ya sebelum-sebelumnya ada. Jadi kalau perayaan hari ulang tahun itu orang 5 November kan ada sesama dengan orang deklarasi dengan HUT Minahasa. Jadi pindah-pindah Pakasaan. Tuan rumah Jadi Minahasa orang sudah HUT ke berapa orang? Ke-6. Dengan HUT ke-14 orang. Terus sebelumnya juga pernah di Minsel, Manado. Berarti ada berapa Pakasaan di sini? Kalau di Makatan Minahasa ada orang Minahasa. Iya. Minut. Ada Mitra, ada Minsel, Tomohon, Manado. Banyak tuh. Bitung. Ada. Jadi ada beberapa kabupaten kota lah.
Dan Ekal salah satunya ya Ekal anggota. salah satu. Bede Dia di Ekal. terbaik juga dia, militan juga di Magni. Ada poin kan ini. Untuk ini Dang, untuk ini ada Katuk dengan kawan-kawan lain di sini Kang, anggota-anggota. Untuk mau join ini apa ini? Organisasi. Satu badan ini Dang, yang Jul bilang tadi bagus sekali dan beda kata. Bagaimana perekrutan? Seleksi Kak? Ya, ini ada seleksi mesti bawa NPWP. Jadi mesti ada SKCK. Jadi begini, kalau anggota baru ini Iya. nah ini kok begini, orang jatah tambah anggota baru itu ada beberapa beberapa case yang terjadi. Contoh, orang sosialisasi di kampung itu. Oke. Contoh tong datang sosialisasi. Mar tuh anggota baru 1-2 orang. Orang sosialisasi. Baru dia panggil orang untuk siap bergabung. Nah, itu satu. Sosialisasi di tiap kampung. Baru yang kedua, ada yang messenger pak kita contoh atau pak teman lain yang suka bergabung. Baru DP syarat pasti mau isi formulir keanggotaan dulu. Nah, ada kan syarat apa semua ini. Mesti ada formulir. Iya. Jadi dia formulir itu ada yang online, ada yang memang di kertas yang mesti diisi. Jadi kalau syarat-syarat sih yang pasti dia Nasrani. Karena terang pelambang organisasi ini kan ada salib. Oh iya Dang. Iya, Makatan Minahasa itu ada salib. Coba sana kan ada salib Pak. Itu di atas. Nah, iya. Itu salah satu syarat. Iya. Dan orang Minahasa, orang Minahasa ataupun keturunan orang Minahasa. Lebih syarat mutlak itu syarat Kang. mutlak utama itu. Iya. Dan ya harus berkelakuan baik kalau mau masuk di sini karena ini wadah persatuan. Kalau dia masuk masih mau lihat jago babak lain. Itu tuh penting atau apa? Itu ada poin penting. Itu tuh penting tuh. Karena itu jadi salah satu visi mempersatukan mempersatukan anak muda Minahasa. Salah satu visi. Iya. Misi, sorry. Salah satu Berarti misi. itu salah satu yang ketua bilang tadi tuh. Ini beda itu. Itu yang membeda. Beda dengan lain-lain. Beda yang. Begitu. DP beda sebenarnya banyak. Kalau mengungkapkan boleh. Program beda. Program beda. Program beda. Ada program ya? Program banyak. ADRT. Itu kamu wajib secara tuh hukum kalau sah. mesti ada itu. Iya mesti ada itu. Mar sebelumnya Sobat Tamang lebih dulu. Dengan ketua. Sebelumnya Sobat Tamang lebih dulu Kang. Jadi kita tahu ketua Jul di organisasi ini sebelumnya memang baku kenal di secara berbudaya sebelum adanya ormas. Join ormas ini sebenarnya so ada hubungan di budaya. Sobat Tamang lah. Budaya tradisi bawa minum. Sambil minum. Kira utama minum. Bukan ditambah minum ya. Ada ya. Jadi kita sendiri pun kita tertarikan di ormas ini. Nah, ini jadi salah satu wadah gitu. Jadi pertama ini ormas adat yang sangat care sekali. Contoh untuk nilai-nilai tradisi di situ. Ada program-program contoh pemeliharaan situs. Nah, karena di Minahasa meskipun sudah ada DP undang-undang tuh, ya situs-situs nggak bisa mau dirusak. Nah, ternyata di lapangan nggak begitu. Ternyata butuh peran, butuh orang-orang, butuh personil yang banyak juga untuk care. Nah, jadi butuh militan untuk orang mau jaga DP itu. Ya enggak cuma tentang situ sih. Orang berusaha membangun menjaga bahasa. Iya. Nah, bahasa lagi hilang-hilang orang ini. Bahasa orang mulai ulang di waktu itu. Deng banyak program-program lain juga. Jadi enggak cuma bahas soal adat di Makatan Minahasa yang bikin kita tertarik. Deng boleh orang boleh bahas kehidupan ke depan bagaimana. Iya. Jadi enggak semata-mata cuma di budaya. Bervisi lah Kang. Iya, masih ada visi tuh. Iya itu. Dan salah satu syarat kalau orang kita pun sendiri pribadi kalau mau join di satu grup itu mesti ada visi. Ngapain kita ke situ Bang? Ada tujuan, ada arah. Tujuan jelas. Begitu. Dan banyak sekali grup tuh ini. Grup-grup sama dengan Mak Min ini.
Mak Min kok tuh enak aja bilang tuh, Mak singkatan. Min ini dan banyak sekali grup-grup tuh, dan bagaimana orang mau pertahankan grup ini tetap eksis begitu, dan untuk jadi juga pengajaran di dalamnya ada pengajaran tuh sama dengan tadi Kids bilang tuh lain-lain sebagainya. Nah untuk sekarang ada berapa semua anggota-anggota? Ada data kan? Keseluruhan atau cuma Pakasaan Minahasa? Pakasaan Minahasa lah. Kalau Minahasa kan data ada Pak Sek. Dia lapor terakhir 520 sekian. Oh iya. Itu mencakup Tondano Raya, Kecamatan Iris, Remboken, Tondano Panti juga ada, Deng Languan. Nah ini kita harus sampaikan. Jadi Pakasaan Minahasa itu bukan Minahasa secara pemerintahan. Oke, iya. Kan kalau secara pemerintahan berarti ada 25 kecamatan. 25 kecamatan. Karena terlalu besar secara organisasi, jadi yang masuk kita ke wilayah Minahasa itu nyandak sama dengan 25 kecamatan ini secara pemerintahan. Jadi macam Pineleng itu bukan kita ke wilayah. Secara organisasi dia masuk Makatan Minahasa Pakasaan Minahasa Barat. Oh so ada. Iya, gitu. ada. Iya, sorry kita nak sebut tadi Minahasa Barat. Jadi itu yang Bandolang, Pineleng, Tombariri. Karena sejauh secara organisasi. Di luar itu masuk ke kita. Tombulu yang seharusnya secara pemerintahan masuk, tapi kalau secara organisasi enggak. Enggak, Kang. Karena terlalu jauh. Jauh ke tuh. Jauh. Ibaratkan jadi kalau cuma orang Tondano, Iris, Remboken sampai Langungan. Kalau orang ini samain Damkar tuh. Nah itu susah lagi. Sana. Jauh sekali. Butuh lagi 5 rumah atau belum sampai itu. Nah, ini masukan butuh tambah. Masih ada itu kan. Lagi begitu kan. Jadi itu ada wilayah-wilayah tuh begitu. Ada wilayah. Dan untuk ini direkrut atau bagaimana sih? Kong ada syarat tiap periode misalkan 1 tahun 1 kali atau kapan saja misalkan kita sekarang tamu masuk boleh? Kapan saja ya? Ya. Kan orang tahap sosialisasi organisasi itu ada di media sosial, ada di tiap wanua. Jadi kalau di media sosial, orang akun contoh posting visi misi Makatan Minahasa dan sebagainya. Jadi orang mau masuk pada orang itu sebenarnya banyak pintu. Orang boleh lewat media sosial dan kali orang messenger di terempe akun, boleh bergabung atau pak kita, atau dari Ekal pertama, suka mau bergabung, baru tong datang di kampung, banyak tuh pintu. Oh berarti juga latar belakang memang beragam sekali Kang? Iya. Sama nih Ekal begini. Ekal ini aman kan Ekal? Iya dan kita tanya-tanya tadi ternyata di Kembuan banyak Kang. Kembuan. Dombele kok Kang, Eko Kang. Nah ini yang penting sekali kita mau tanya sih, seberapa defense untuk terkontaminasi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Biasanya kalau grup begini, apalagi so lama begini besar, betul. Kita suka masuk nih tahu ada kepentingan, dapat raba bagaimana atau mau defense bagaimana. Sebenarnya itu tergambar dari orang pimpinan juga di Badan Pengurus Pusat. Kalau dia tetap berprinsip begitu, pasti orang dibawakan begitu juga. Oke, iya. Di tingkat sampai orang paling bawah di Pakasaan, paling bawah di tingkat wanua. Jadi ya selama juga orang Peketum dan Badan Pengurus Pusat masih bersikap netral di hal-hal begitu, orang pasti akan begitu. Dan kalau mulia memang ya Makmin begitu, tidak ada berafiliasi dengan partai politik. Oke, apalagi parpol, toh. Ya. Bisa jadi ya umur yang harusnya sekian bisa jadi sekian begitu Kang. Terjun di politik praktis tidak. Dan itu yang bikin besar orang puji Tuhan sampai sekarang. Jadi kalau soal partai politik pilihan dan sebagainya masing-masing. Tidak bisa mengarahkan angko ini enggak bisa. Itu yang bikin pecah. Bertawaran pernah? Tawaran sudah. Kalau boleh sebut calon tuh semua bilang. Datang ke rumah. Siapa sih geningan kita lihat kalau kita lihat begini kok kita punya kepentingan kita mau suka bagoda sih. Jadi kita langsung tolak. Iya. Sungguh Mang. Pertama kita setuju tuh kalau paling orang kalau mau lihat Pak Ketua ini Pak Bule ini. Masa itu orang Minahasa begitu. Udah mau tanya begitu. Banyak kali begitu nak. Orang luar semua dia. Orang luar ini. Iya. Itu kata. Kalau Ekal kamu nggak dapat lihat sekali di Minahasa Ekal. Lihat tolek dia. Ekal terus ini. Terima kasih kalau selesai kenalan kita ding tapi ternyata sobat kenal Ini kata senior. Iya Makmin ini mungkin orang cuma tahu
ini. Pernah enggak Makmin ini di salah apa ya? Di salah kira mungkin. Atau Makmin ini untuk image-nya tercoreng dengan organisasi lain. Organisasi lain bilang, oh Makmin kok dorang. Pernah kayaknya pernah. Pernah. Kalau apa ya secara stereotip, kalau termulia pada umumnya, ormas kan mirip-mirip. Itu. Iya kan? Iya, betul. Jadi ya mungkin yang melekat di mungkin karena eksis juga kan. Iya. Jadi contoh ada konflik atau apa, nah mungkin orang sering dengar Makmins tuh, aduh Makmins tuh itu, kemungkinan begitu, kemungkinan ya in case-nya begitu karena mirip-mirip tuh sama ormas kan mirip. Apalagi manguni lagi logo-logo tuh kan kebanyakan tuh. Bawa logo kebanyakan manguni, seragam hitam. Jadi gampang sekali mau orang mau kemungkinan dorang, kemungkinan. Iya. Pernah soal. Banyak kali tuh begitu. Soal kasus Pernah yang besar. semerugikan apa? Nah, untungnya enggak pernah. Enggak pernah. Untungnya enggak pernah. Janganlah. Jangan sampai lah. Iya. Karena orang juga masyarakat harus melek tentang itu. Jangan orang sembarang bilang toh. Nah, mungkin Ekal Bakaca mau dia nak pakai nama Makmin. Iya. DP pribadi. pribadi. Nah, terus apa kata untuk Makmin ini kegiatannya apa begitu? Iya. Mau kumpul kayak sama. Jadi kalau Misalkan nobar ini sementara bola. Iya, boleh. Karena Italia nak masuk jadi ndak asik ini. Ya, sama intermezzo itu. Jadi kalau program kegiatan itu, terangkan setiap bulan atau 1-2 bulan itu rapat pengurus di tingkat Pakasan Minahasa ini. Pengurus Pakasan Minahasa. Ya, di situlah program dan kegiatan orang susun jangka pendek, menengah dan panjang. Berarti bisa beda-beda tuh tiap Pakasan. Iya, pelaksanaan. Tapi yang macam tahun ini sebagai awal tahun orang baksos. Orang pergi di waktu itu di mana ya? Rembokan, kalau tidak salah Kang. Rembokan. Orang awali dengan baksos. Baru orang kegiatan-kegiatan itu juga ada kegiatan hari-hari besar nasional. Macam barusan orang rayakan 1 Juni, hari lahir Pancasila. Orang ke makam Samratulangi, siara. Iya. Alkit juga ada sama-sama situ. Orang pacara adat. Orang tampilkan kawasaran. Orang bersih, baparas. Oh ada begitu ya? Ada bersih. Baru orang konvoy pakai bendera merah putih. Kira kok Pol PP kerja itu enggak ada. Orang bantu. Orang bantu. Baru orang tutup di Benteng Moraya kan. Upacara adat tuh di situ. Baru apa lagi? Kegiatan 17 Agustus. Kemerdekaan orang bikin. Semua. 2 kali orang bikin kegiatan besar di lapangan. Soal Samrat. Lapangan Samratulangi. Baru apa? Baksos kegiatan rutin hari-hari besar. Baru pertemuan itu program. Pertemuan tingkat walak atau dan wanua. Itu ada orang program baru. Walak dan wanua ini leader-leadernya itu? Ada. Ada ketuanya. Jadi ketua walak atau kecamatan, baru ketua wanua atau ketua kelurahan desa. Kelurahan desa, iya, gitu kan. Begitu. Jadi ada diskusi budaya. Ini yang penting sekali. Diskusi adat. Apalagi anak-anak sekarang tuh cuma tahu berkumpul, jarang diskusi. Supaya isi. Diskusi itu penting sekali for orang tuh, apalagi mau cari tahu tentang budaya. Ini kok kita suka tanya begitu karena banyak orang yang bilang ikut ke begitu apa sih orang? Nah, ini sejawab ini. Jadi sejawab ada begitu. Iya, ada diskusi dengan selalu terang tekankan itu tuh jadilah pemersatu di tanah Minahasa. Jangan babak lain contoh. Itu tuh hal-hal sebenarnya kecil berdampak besar untuk orang petana Minahasa. Kenapa kita selalu tanamkan pada teman-teman itu, pelajarilah itu nilai-nilai adat dan budaya. Karena kalau orang mau ibaratkan pohon itu sama dengan itu pohon tanpa akar. Dia tumbuh tapi dia kehilangan pijakan. Dia berdiri tapi dia mudah goyah, diterpa saman. Jadi mesti isi dengan salah satunya jati diri itu, yaitu ya nilai-nilai adat dan budaya. Nanti Alkis yang jelaskan. Kalau lebih spesifik itu nanti yang lebih memahami. Jadi begitulah di Makmin itu bukan cuma sudah datang berkumpul berorganisasi, gagah-gagahan pakai seragam nak.
harus ada kemajuan ketika dia bergabung di situ. Supaya kalau dia seberkeluarga, orang di rumahnya senang. Ada hal positif ketika Anda bergabung di situ. Begitu sih. Nah ini semua over ini, semua over. Ya orang ini misalkan ya, ini kita pun suka cari tahu-tahu saja ini. Harusnya orang Minahasa cari hidup bagaimana kalau sesuai dengan yang diajarkan kids. Padang orang boleh mau dengar dulu. Orang tua aja bilang tuh. Secara budaya orang tua aja bilang ada tuh istilah-istilah Mapalus. Ya, terupa yang paling top Sito Timoto. Apa itu bagi terang. Jadi kalau mau ini kan tentang jati dirinya Minahasa. Nah, itu apa yang orang tua bilang, contoh kayak Mapalus itu ya, berarti itu jangan hilang. Itu memang mau sampai kapanpun itu tetap mau pakai. Iya. Mapalus di mana? Secara budaya yang bagaimana? Gitu. Ya orang mau pakai itu di kehidupan sekitar, di tetangga. Itu kan Mapalus itu bukan cuma in momennya lagi kesusahan. Iya. Orang mau membangun orang itu baku bantuan, itu semua Mapalus. Nah itu selamanya orang mau pakai kapan saja dan di mana saja begitu. Itu orang tua aja bilang nang. Badengar. Kenapa orang tua selalu bilang itu? Badengar. Ya Tuhan juga ciptakan orang 2 telinga 1 mulut supaya lebih banyak badengar pada berbicara. Itu dang yang tumalinga itu tuh ungkapan dulu dang. Ya kalau DP gampang itu sih Mapalus. Ya orang ada kontribusi dang di entah itu di kampung secara hubungan pertemanan keluarga. Nah itu harus ada sampai kapanpun. Itu berminahasa begitu seharusnya kan. Gampangnya begitu. Nggak cuma soal orang rupa tadi kayak orang udah lahir di Tondano, orang bawa farm atau apa. Iya. Nah, untuk sekarang apapun keadaannya, orang kan nggak di situasi yang lagi berperang tuh. Ya, orang cara perang sekarang beda. Orang survive sekarang beda dengan zaman dulu. Nah, orang mau katakan orang Minahasa lakukan apa yang ada sekarang, tapi tetap bawa DP jati diri. Jati diri itu Minahasa bagaimana? Nah, tetap pertahankan tuh identitas. Nah, itu dia sih. Untuk sekarang ya jangan lupa lah Minahasa yang bagus yang sekarang yang orang boleh nikmati sekarang, yang kerja, yang makan di Minahasa, yang menikmati apapun yang ada di Minahasa, di belakangnya itu ada perjuangan. Iya. Orang nggak bisa lupakan itu. Itu ada darah, ada keringat di situ. Iya betul. Jadi bukan lagi tentang contohnya budaya atau adat itu kan kadang orang asumsikan tentang sesuatu yang contoh di ritualisme yang apa kok itu contoh orang bahasa hari-hari udah mengelot. Nah itu contoh orang. Betul. Padahal itu kan salah satu kegiatan untuk mengingat. Oh betul. Jadi doa-doa yang orang ungkapkan itu ke Tuhan langsung dari orang meminta kesehatan ya tanda-tanda yang baik itu kan satu ungkapan satu ungkapan orang bercerita dengan Tuhan. Nah, kalau orang bilang ini semua mengelot atau apa enggak, DP nilai memang begitu, memang dari zaman dulu itu begitu. Nah zaman sekarang kalaupun yang kan mulai ada yang jauh-jauh dari tradisi itu, ada yang paling ada ingatan-ingatan kecil. Yang bisa orang lakukan sekarang kalau mau berminahasa, yang memang sayang tuh minahasa. Kerja aja bagus-bagus, memang maksimalkan apapun orang potensi yang ada sekarang, skill-skill yang harus orang bangun, dan kalau bisa jaga identitas gitu. Jadi itu jangan cuma misalnya Joel Sumampo, Sumampo Pride atau kita mau bawa itu sampai begitu kan untuk sekarang. Nah yang sayang Minahasa itu maksimalkan orang profesi. Yang bisa membangun orang. Nah Mapalus tadi itu atau tuh Sito Timoto itu orang mau hidup tentang itu dang. Supaya di Minahasa itu memang orang mau jaga bukan cuma di baik kelurahan, baik lorong atau apa ya namanya Minahasa, orang mesti ada persatuan yang kuat begitu. Iya tahu betul. Iya. Dan
kalau Jalia orang ketua dengkit sini kalau Jalia orang baklai bagaimana perasaan? Gimana orang Sesama atau? Sesama atau? Banyak sekali kacau-kacau sekarang baku tikang apa semua. Okay. Pasti kalau orang mengenal nilai-nilai itu paling udah perasa aduh. Orang harus gitu tanam nilai sebenarnya sih. Untuk ya manusia kan ada tingkat emosi, ada dia. Iya. Nggak bisa orang katakan satu hal itu. Dorang misalnya lagi drop dong pikiran dan gampang kok itu cuma nggak bisa. Iya nggak betul. bisa. Tapi kalau orang tanam nilai yang bagus gitu, orang secara spiritual bagus, secara lingkungan yang bagus, kita rasa itu salah satu pencegahan untuk nggak mau terjadi hal-hal yang orang nih mau begitu. Iya betul. Kalau circle bagus, circle bahas kerjaan, tak rasa nggak ada yang mau aneh-aneh kan. Iya sih. Kalau circle begitu ya pasti sesuai yang mau kejadian ya begitu. Iya Kang. Untuk sekarang misalnya di lingkungan yang begitu, kontong mau kasih nasihat ya nggak bisa. Ya, tanamkan nilai dari diri sendiri sebenarnya sih. Ya, rupa orang bilang kalau mau jadi orang kaya bergaul dengan orang kaya. Nah, ternyata itu betul sih. Ya nggak usah jadi kaya lah, jadi baik aja lah. Itu sih. Amin sih begitu. Bergaul dengan orang baik pasti tuh menjadi baik. Tapi orang tua pesan for kita itu. Makanya kita mau jadi kaya. Nggak kan tuh. Suka sebenarnya mau jadi kaya tuh, tapi dasarnya baik tuh. Tanam nilai luhur itu kan orang tua bilang dari dulu kan. Leluhur selalu pesan pada orang dari dulu itu. Kalau orang nggak berasa baik, bagaimana orang mau situ tuh kan? Tuh begitu tuh. Dari diri sendiri dulu sih itu. Berarti Mam ini circle-nya oke lah. Juga enggak ya biarlah masyarakat yang menilai. Kita kan tak fair kita yang klaim sih. Iya betul. Iya sih. Tapi ya. Mar minum gue sih aku. Siap. Ternyata lu boleh. Nah, ini mesti rasa ini. Ini kopi bagi baik-baik ini kok. Aduh, andalan ini. Tuh ini. Siap. Iya sih. Dan memang berapa ratus kok tadi? Tuh. 500-an. 520-an. Untuk di apa sini Kang? Tapi dorang tidak hitung simpatisan. Oh, itu lagi. Itu anggota. Ada database-nya begitu. Ini kok yang kita resai, apakah Mak Min termasuk di situ untuk misalkan ada duka-duka itu yang bawa bantar-antar jenazah itu. Baru-baru kok ada jadi kita cuma lihat di postingan di Tataran mungkin. Orang lain kali kok so di trotoar dong suka orang mau digots tuh. Suka semua tak ciri memang. Dan stereotip itu mau tertuju ke Mak Min dan organisasi lain. Jadi mungkin begini, tak jawab begini. Kalau di saat duka itu yang kejadian bukan anggota, tapi yang di jalan itu anggota tapi nak pakai seragam. Contohnya, terjadilah hal begitu, ya berarti itu di luar tanggung jawab organisasi. Tapi ketika orang itu intinya begini, orang berlakukan itu hal itu ketika tidak minta aja jadi anggota ataupun anggota keluarga. Kalau orang mau iring-iringan kedukaan ini, orang cukup setengah jalan, jangan arogan, gas-gas. Karena ingat udah pakai seragam. Iya kan. Kita prioritaskan juga tuh orang-orang di sekitar, jangan sampai berpukul dan sebagainya. Itu selalu dihimbau. Tapi kalau di luar itu kan juga orang enggak bisa kontrol juga. Bisa kontrol kan. Terkecuali ya mungkin anggota tapi dia nak pakai seragam juga. Ya mungkin karena enggak ada orang di situ, enggak ada sosialisasi, mungkin ya DP pribadi lah yang jadi. Iya. Tapi kalau secara organisasi dan yang kejadian itu orang anggota atau anggota keluarga, pasti itu himbauan itu pasti. Orang selalu ambil bagian paling depan supaya mau menjaga ini iring-iringan ini. Iya. Kalau kejadian pada orang organisasi sih begitu. Misalkan Mak Min ini ada punishment enggak for orang-orang yang kini melanggar aturan, kaki-kaki bikin kacau. Punishment-nya apa? Apakah langsung saya keluar? Misalkan Ekal pukul orang, keluar nggak Kak? Baik belum pernah. Dan jangan sampai. Gitu. Karena begini, kalau dari organisasi dia ada tiga tingkatan lah untuk sampai dia mau tak keluar mungkin ya.
teguran 1, 2, 3 sudah selesai. SP ya. Ada surat peringatan begitu. Iya. Dan yang paling fatal ketika dia melakukan itu pada saat dia pakai seragam. Aduh, iya sih. Itu iya tidak sih. bisa tolerir itu. Contoh dia miras pakai seragam, masih pakai wibawa organisasi, pukul orang atau tikam orang. Nah itu sudah, nggak ada SP itu, langsung dikeluarkan. Iya sih, so pakai identitas toh. Langsung sama yang memperkenalkan diri. Iya. Gitu. Sama yang tapi bapak dulu bilang, kalau ini mau pukul bukan seragam. Ya begitu, bukan seragam. Iya betul, tapi bapak ada bilang Betul. Pernah Jangan tuh bawa orang di tuh. Ngana pasti pakai seragam STM ngana so. Buka kong jangan kata begitu. Nggak dapat tahu tuh sekolah. Iya. Itu begitulah sih. Jadi ada aturan-aturan Ada itu kan. aturan-aturan. Iya. Ada Tapi yang tingkatan. kita menarik ini pengajaran-pengajaran sih tentang budaya. Untuk anak-anak Makmin seberapa kepo dorang tentang budaya ini atau melihat anak-anak muda sekarang ya kids ya. Seberapa optimis dengan anak-anak sekarang belajar budaya atau dong Zaman peminat bagaimana? sekarang. Oke. DP tantangan apa mesti belajar budaya kepada anak-anak sekarang? DP pendekatan sih waktu mau bandingkan zaman sekarang dengan Iya. sebelum join di Makatan Minahasa dengan pas join. Nah, pas kita join itu sangat bersemangat sekali sih. Banyak yang memang suka mau belajar ulang. Iya, oke. Sebenarnya sih dorang so tahu tapi dorang mau belajar ulang dengan apa yang terang. Ini budaya kan terang punya tuh, bukan dari luar. Memang Dan harus autentiknya. diingat-ingatan ulang. Nah, waktu di zaman itu pas kita join memang banyak sekali yang suka belajar baru atau dorang mau ingat ulang dengan apa yang so pernah ada pada orang. Nah, bedanya di zaman sekarang DP pendekatan nggak bisa tiba-tiba dari kita kok. Enjo mau ritual adat. Nah, kalau yang kita pakai sih so bukan itu DP pendekatan. Misalnya rupa begini toh. Nah, inilah kan salah satu kesempatan kita boleh mau tukar pikiran dengan teman-teman yang ada di sini. Untuk sekarang sih begitu kita. Orang boleh bahas profesi dulu, baru abis itu ya tetap mau sampai di jati dirinya orang bagaimana tuh itu. Nggak bisa langsung direct gitu karena anak zaman sekarang dorang lebih ke realistis. Iya. Dorang nggak enjoy di tempat itu cabut. Ding budaya Korea lebih apa tuh sekarang? Dong suka. Iya memang. Senior tuh. Minum ada gelas kok ini tiga sambil. Nggak Di apa-apa biar. Era global ini kan DP tantangan itu. Iya. Budaya itu sangat menarik. Iya. Mau bilang tradisi orang sangat peduli tentang itu. Karena ya itu banyak nilai-nilai yang orang memang soalnya tahu. Secara sejarah pun kalau mau tarik dari sejarah DP gampang kan paling orang baca buku atau apa yang tertulis. Betul, iya. Nah, di budaya Minahasa itu jarang sesuatu yang tercatat yang memang karena ada beberapa hal yang sakral kong itu memang cuma turun temurun. Oh, yang bisa itu yang bisa mau jaga itu ya dari garis-garis keturunan tertentu. Nggak semua orang Minahasa bisa. Deng itu lisan. Iya. Nggak ada sesuatu yang apa kong begitu dengan contoh DP detail-detail. Iya. Nah, jadi balik lagi di tadi DP pendekatan ya orang harus gaul juga. Maksudnya kita salah satu pegiat atau pegiat budaya yang masih di jalan tradisi. Jangan juga orang terlalu kuno atau apa. Orang harus tahu ini zaman ini mau arah mana. Orang harus bisa update ya media sosial dong bisa pakai cara-cara. Iya kak, mesti ikut tuh perkembangan zaman no. Tiap tahun itu ada bahasa atau kalimat atau kata yang tak tambah tiap tahun atau di tiap generasi yang ada. Nah, orang harus bisa ada di tengah-tengah itu. Jangan orang jadi kuno. Oh, orang tradisi berarti secara penyesuaian zaman sekarang kurang. Ya nggak bisa. Makanya itu kita main musik. Iya. Oke, pelayanan kita masih sampai sekarang. Iya. Musik di skena underground masih sampai sekarang. Wah, begitu. Nggak begitu sih, cuma Kita masih main musik. Jadi itu sih DP pendekatan sekarang kita sangat memanfaatkan apa yang ada pada kita.
tapi ndak semata-mata juga langsung ayo join Makmin misalnya. Join Makmin, di situ ada budaya. Orang lain tetap mau pikir ngapain kita mau jaga budaya. Ya tapi perlahan mau sebale tentang apa ya, orang jaga tong pe identitas. Ya DP pendekatan iko zaman ya, orang yang boleh ketinggalan zaman. Iya sih untuk itu. Berarti orang ini masih mau masuk gereja. Masuk gereja Kristen. Nah ini yang susah budaya di gereja itu. Orang sudah juga kita orang kata. Anda ini pernah dipandang bagaimana? Mungkin pina tua, pina. Berarti kan tadi 3 periode toh. Berarti zaman pelayanan selaku pina tua kan? Seketua itu toh. Sudah. Nah bagaimana pina? Memang ini tantangan waktu itu. Masih menjabat penatua, kita ketua organisasi. Memang ada tantangan ya pasti jadi di lingkup gereja pastinya ya. Di momen-momen tertentu ya memang don tanya, situ kok penatua, kayak pejabat pergi di batu. Di batu pina wetengan, dia pergi di situs ini tentang ritual Kang tadi. Tentang ritual, tentang itu upacara. Kegiatan ritual. Ya. Kita bilang, sederhananya kita aja bilang begini, Pak, Bu, kita dapat membedakan mana tuh penyembahan, mana tuh penghormatan. Oke. Kita langsung bilang, penyembahan itu kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita langsung bilang begitu. Penghormatan itu pasti Pak kita leluhur. Karena yang mendahului orang dan orang ada di zaman ini ya berkat juga perjuangan orang semua. Kita pilih jawaban sederhana begitu. Karena kalau kita mau kalimatkan dengan panjang lebar, pasti lagi panjang lagi DP persoalan. Mesti minum kopi itu. Mesti minum kopi. Kopi, roti dan sebagainya itu. Jadi DP sederhana kita bilang begitu. Yang penting kita bicarakan tuh ini waktu kita masih menjabat. Kita bilang yang penting kita tidak mengindahkan kita kerja-kerja di pelayanan. Dan puji Tuhan waktu itu kan tetap ya lumayan berprestasi lah. Nah mengganggu lah di tidak mengganggu lah. Iya. Kita jalankan dengan baik kita pelayanan sebagai penatua. Kita kegiatan jalankan juga. Kegiatan sinode. Sinode tetap iko. Kita jabatan juga sebagai ketua organisasi adat kita tetap jalankan. Yang penting kita nak merugikan pangoni. Dan kita pribadi yang menilai saja dengan kita kerja-kerja di pelayanan. Mungkin kuncinya di tadi sih itu penghormatan, bukan penyembahan. Kita kunci gitu begitu kan. pada orang sih. Iya sih. Kita dang. Tapi kalau ngoni suka lebih tahu lebih banyak silakan hubungi ketua. Ada nomor di nomor WA. Gitu kan. Berarti itu tantangan juga tuh orang kan sebagai orang-orang yang bergereja toh. Budaya itu mulai ada in case-nya kayak dorang brand kayak budaya itu jelek di zaman mulai Kristen masuk waktu itu. Iya. Oke. Di Kristen masuk. Nah, yang dorang lupa dari situ, gampangnya beginilah. Minahasa itu apa ya? Kau mau bilang gemim sekali tuh. Iyo. Iya. Logo gemim udah pakai apa? Manguni. Minahasa. Nah, Manguni itu salah satu simbolik atau Minahasa, salah satu maskot, salah satu hewan atau salah satu hewan yang sakral karena orang mau ambil tanda dari situ. Iya, tapi Om aja cerita itu. Dari situ, tanda-tanda yang baik atau orang mau melakukan sesuatu, ndak sembarang, ndak langsung oke gas zaman dulu itu. Itu ada pertimbangan, itu baca oleh Tuhan. Apakah Tuhan jawab langsung? Ya enggak. Itu mau lewat dari alam, lewat ya kayak tanda-tanda burung atau apa. Di zaman itu dang. Nah, DP persoalan kayak boleh jadi bertentangan yaitu karena orang enggak mengerti. Iya. Mengerti. Sederhananya begitu. Dan enggak paham. Misunderstanding kan, enggak baku itu. Terus karena ya tapi jujur aja memang serem sih. In case-nya orang tradisi kalau tong pakai baju adat itu
lumayan ini kan orang kadang wah tapi ya memang begitu. Yang begitu. Tapi cuma penghormatan toh, bukan penyembahan. Tapi itu menunjukkan seni juga, seni Minahasa tuh betul. seperti itu. Orang boleh kain-kain Minahasa ternyata begini Iya, bagus itu dang. bagus. Tapi orang aja salah sangka tentang kegiatan. Nah, kau boleh jelaskan di sini kegiatan apa sih yang hayat tradisi lakukan. Nah, jadi kita boleh bilang di sini itu salah satu orang apa ya? Ucapan rasa syukur. Di situ kita bikin bahasa Melayu jadi supaya jadi ucapan rasa syukur, tong bikin penghormatan itu ke Tuhan semua. Nggak ada ke roh pohon, biasa roh batu, nggak ada. Ini berarti Sang Pencipta. Itu nggak ada. Kepo orang nak mengerti ya. Di situ komunikasinya orang pakai bahasa daerah, bahasa tanah. Oke. Ya jadi orang kayak menganggap itu salah satu mantra atau apa. Tapi itu salah satu ungkapan doa, salah satu ungkapan orang bersyukur, orang meminta ke Tuhan. Nah itu yang orang diasumsikan. Berarti itu orang yang melihat cuma sok tahu dong berarti kan? Dong semua punya padahal itu yang melakukan itu cuma nggak ada maksud itu orang yang melihat so penyembahan berhala orang ini gitu toh. Apalagi orang so lihat tuh orang Jabar untuk Pinang dan sebagainya. Nah itu boleh juga kita jelaskan. Jadi kalau rerataan atau salah satu yang orang boleh lihat di meja ritual, di situ kan ada beberapa simbolis. Itu bukan persembahan. Jadi kita mau ulang lagi, itu bukan persembahan. Itu salah satu simbolis saja untuk orang mengingat perjuangan yang ada di Torang Petana ini. Deng itu salah satu simbolis ungkapan rasa syukur ke Tuhan. Di situ ada cookies, ada minuman. Itu bukan persembahan ke roh-roh yang enggak. Itu bentuk orang mau ingat. Jadi di saat orang lihat itu pengingat ya. Tentang perjuangan, tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan dah kasih di situ. Begitu. Orang baking itu dong. Kenapa bilang itu pengingat? Ya sudah jadi budaya, kegiatan yang berulang-ulang orang lakukan itu. Iya Kang, iya. Itu makanya di situ kalau teman-teman lihat lagi, ada pusaka, ada peda atau apa, ya itu DP nilai tradisi yang harus orang jaga, DP konteks yang berbeda lagi. Kayak di situ ada pedang yang apa? Ya itu tuh sudah bisa dapat lagi di zaman sekarang. Apa salahnya orang jaga? Oke. Gampangnya gitu. ya koleksi lah, tapi opak udah pakai dulu untuk Iya. kenang-kenangan lah untuk apa. In case-nya kalau udah pakai berperang ya udah kan salah satu juga pengingat orang ada di situ. Tapi nggak ada tenaga dalam toh. Nggak ada. Ini yang kita mau disclaimer tenaga dalam. Dapat lihat serem mungkin karena sobat karat ya namanya ratusan tahun toh. Iya. Itu. Kita percaya kehidupan setelah orang ini masih ada di dunia. Iya, oke. Katakanlah di tong peraga ini ada jadi roh lah. Tak percaya tong masih boleh lia-lia yang masih hidup. Misalnya orang di posisi begitu. Iya dengan orang bawa itu salah satu penghormatan kan. Ngana ndak lupa gotek pak kita. Bukan mau saya minum di kubur. Oh itu kan paru nih itu di luar konteks yang apa itu kan aduh salah. Kalaupun ada yang begitu tak tahu. Tapi kalau di Minahasa itu bentuk pengingat saja, bentuk penghormatan aja toh. Untuk sesembahan, untuk dinikmati lain-lain enggak ada. Itu cuma bentuk pengingat saja. Tapi kan tentang ajaran-ajaran itu pasti banyak debatable tuh itu. Pasti. Makanya Makata Anak Minahasa ada. Nah yang suka belajar lebih supaya nak salah-salah sangka. Tinggal isi formulir dan belajar sama-sama. Memang banyak ada perbedaan tapi orang harus tingkatkan untuk saling menghargai. Kemarin ini enak ada penjelasan. Iya toh kaget orang berprasangka apa nak dijelaskan itu bikin lebih orang apa sih dong. Dan ini ternyata dijelaskan oleh orang Bali dari jauh ini. Iya betul. Dan dong masuk di dalam baru tahu. Dan harusnya kalau Makmin juga boleh bikin edukasi lebih banyak lagi. Mungkin melakukan edukasi. Salah satu tujuannya itu ada edukasi ke sana kemari.
panggil pemuda-pemuda gereja supaya dong mengerti. Banyak di Banyak zaman juga tapi. banyak. Banyak juga. Kan saat Iya. kita pindah tua pemuda, Banyak juga yang kita sek wilayah waktu itu. Oke. Jadi banyak yang terjaring itu karena dong melihat ternyata nggak masalah, Iya. nggak masalah sih. Yang penting sekali lagi outputnya. Iya, Tuh, itu orang yang- mau berminasa outputnya itu. bagaimana? Yang penting gua jangan bawa kaca. Nah, itu Timbang DP. torang senior kok begitu kong torang baku-baku dendam apa Ya, DP guna toh. betul. Jadi situ. Jadi salah satu tujuannya itu Kang Tujuan Maminin itu. Kang luar biasa sekali. Salah satu pemersatu lah Hmm. dari sekian banyak organisasi yang ada. Nah, kedepannya Maminin mau jadi bagaimana atau suka jadi bagaimana? Mau dari ketua, mau Kalau dari kids? dari sudut pandang itu kita mau jawab dari sudut pandang organisasi. Oke, Sukanya orang ke depan ini ya pasti orang pelestarian nilai-nilai adat dan budaya. betul. Untuk sekarang kawasaran so ada. Tapi kerinduan iya, ke iya. depan kolintang. Pemain ada. Betul sekali musik itu tuh. musik, Musik. Rindu musik sekali daerah. tuh. Pemain itu. ada. Cuma DP kolintang. Oh, alatnya nggak ada. Kan mahal itu. Itu puluhan juta sekarang itu. Sekarang puluhan juta itu puluhan juta. Ih, Kerinduan Dulu juga tiap sampai kampung ada main itu ya? Dulu tiap Dulu kampung tuh kan, ada. bahkan ada di Kabupaten Torong cuma Tabiar. Iya, Tonsea ada. Tapi Tonsea kan salah satu Ya, kalau saya ada sih. musik tradisional yang Iya. lumayan lengkap tuh. Itu terkenal sekali Masih di ada mana-mana. kita lihat. Pemuda-pemuda sini kalau nggak salah. Remaja-remaja lah ya, Sanggar Damai Kang. Iya, Sanggar ada Sanggar, Damai. Iya, Sanggar Damai sini ada jalan dorong bagus-bagus. Itu salah satu. Kemarin mereka tantangan tuh mau ambil orang no. Kebanyakan orang sudah tertarik betul. Iya. Tantangan. Padahal kalau pemain ada. Cuma DP kolintang itu yang Oke, sana ada. yang alat itu Kalau Kang. kawasaran itu kita pakai kerinduan itu. Kawasaran so ada. Harus ada kolintang. Dan kita pakai kerinduan juga maengket. Yuh, main. Potensi ada banyak. Orang di Makmi ini kan bukan cuma laki-laki semua. Perempuannya ada. Jadi orang suka supaya semua katu ada ambil bagian dang sama yang tadi. Ndak katu semua mau terjun di upacara adat contoh. Mau suka di situ. Oh iya betul. Nggak Fair semua. berarti Kang. Ya, Fair nggak berarti. semua. Mamin fair iya. Orang boleh Iya, paksa, iya. tapi setidaknya orang mesti tanamkan pangan atau nilai-nilai sederhana. Heeh. Berminahasa itu bagaimana? Karena ndak coba kalah dengan orang. Nah berbuat Iya baik itu sih. kan harus berminahasa menurut kita. Karena ndak perlu terjun langsung mau hadiri upacara adat itu. Kalau ndak merasa hati nanda itu ndak apa-apa. Iya. Boleh paksa. Ternyata sefair itu gitu. Iya, Kami. karena di Makmin itu memang Kira mau memang mesti paksa Oh, Iko. Konya Iko keluar. Nah, begitu. itu di Makmin itu ada banyak bidang, ada banyak divisi. Olahraga ada. Jadi Oh, yang ada hobi begitu-gitu? futsal silakan. Boleh sparring di Indo Barca? Oh boleh. Oh iya. Atau di Juventus. Jadi begitu. Iya Kang. Jadi selain itu apa ya? Ada motor. Motor ada. Oto iya. ada. Divisi otomotif itu. Jadi Ah, lagi. ada. Pokoknya begitu Olahraga kan, ada. iya. Jadi untuk kesenian ada. Heeh. Jadi masing-masing. Jadi orang nggak bisa paksa tuh semua mau 100% begitu. Nah otoriter Sama lah. dengan Iya, iya. Alkis bilang tadi ya mesti sesuai zaman. Orang tetap mesti relevan dengan zaman sekarang. Ya. Ada yang suka bidang ini, tapi DP nilai dasar itu yang wajib orang tanamkan pada orang. Itu kan EBP inti Kang. Itu DP inti itu. Bagaimana? Kids? Kita mau coba apa ya dari sudut pandang budaya aja ya, dari tradisi. Sukanya gimana ini Makmin ini depan? Apa ya, nilai tradisi itu tua-tua dulu udah bangun for mau menjalankan kehidupan yang sekarang. Nah, kalau boleh yang so pernah terjun semangat ulang Iya. mau jaga nilai ini. Nggak usah malu-malu sih sebenarnya. Tongpe adat ini Bagi kita pun kalau suka pibatanya tetap batanya ya. Iya. Iya oke. kalau orang mau bandingkan dengan budaya yang lain, orang lebih keren jauh. Betul, setuju. Iya gitu sebanyak kali dengar ke orang-orang pemulu itu. Dan itu betul. Dari apa ya? Biasa kok dari tampilan-tampilan, dari apa yang ada buat orang. Boleh orang mau bandingkan dengan budaya-budaya yang lain, orang lebih keren jauh gitu. Nah itu, tapi harapan sih yang pernah di budaya bangkit ulang. Oke. Saya menyala ulang tuh semangat. Dan yang suka mau belajar, ya enggak semata-mata langsung terjun, langsung kayak Iya. di apa ya, ritual adat atau mau apa ya. Orang boleh dari diskusi-diskusi ringan aja dulu. Karena kalau orang sayang nih Minahasa, berarti kan harus ada nilai yang kuat gitu.
harus ada poin Mesti penting. tahu lagi no. Iya. Makanya saya balik ulang tadi no. Segaga tong pe profesi yang ada sekarang Yes. supaya orang luar boleh lihat. Nah itu dia, itu tuh berminahasa sekarang. Nah, tapi kerinduan sekarang kalau mau full skill memang baking mentok, baking gagas supaya orang lihat. Nah, itu Iya dia sih, ya. Jangan setengah-setengah Kang. Jangan setengah-setengah. Nah, organisasi ini kan so panjang toh. Diperhatikan nggak ini organisasi ini oleh pemerintah atau bagaimana? Oke. Itu salah satu Iya. yang selalu ada di orang PHT. Oke. Kita percaya apa ya, teman-teman yang ada di Minahasa ini dong pe perjuangan besar semua. Ya. Tapi ya ada ekosistem juga kan. Nah, kalau ada peran pemerintah, care-nya pemerintah soal nilai budaya, soal bangkitnya apa ya, poin-poin di Minahasa itu dan pemerintah bisa care. Pemerintah so tahu tuh ini, harusnya tuh masa nih Ya, tahu dong. tahu. Mamin kok mang. Iya. Contoh, tapi thank you sekali Kote. Benteng Moraya boleh jadi bagus. Dulu masih iya, rawan bersyukur sekali itu. Oh, oke. Karena itu dia tadi. Kalau boleh di Minahasa banyak kok di situs-situs yang apa ya, momentumnya penting gitu. Kayak di Benteng Moraya di belakang-belakang itu masih ada situs. Oh. Dan ada salah satu situs di belakang itu cuma ini ya, apa, dari militan-militan kan, dari orang-orang budaya yang baking. Kalau boleh ada support juga dari pemerintah, ada perhatian juga dari Iya, pemerintah. lebih perhatian lagi untuk budaya Kang, apalagi di Benteng itu. Kayak alat-alat musik atau apa ya, tarian-tarian itu kalau bisa dilibatkan terus di kegiatan apapun. Iya juga sih, Minahasa. orang le Supaya membagerak tetap tuh. eksis, karena salah satu bentuk pelestarian yaitu orang harus ada panggung. Nggak mungkin kawasaran cuma mau latihan terus. Kok mesti di mana gitu. Iya Kang. Iya. Orang butuh wadah, butuh apa, support juga no, dari pemerintah. Kalau boleh libatkan terus. Iya sih. Lebih mungkin pemerintah, kalau kita jadi pemerintah ya. Amin. Amin. POV-nya pemerintah dong. Ya orang sama ini Makmin kok ada begitu. Kok latihan mau kasih di mana begitu. Atau pakailah Makmin kalau butuh dang maengket atau Boleh. Pelestarian itu. Orang-orang karena apa ya? Orang luar banyak yang kesini kan. Luar banyak kesini. Ya salah satu orang Moselia ya pada orang. Kalau yang orang-orang Minahasa ya so tahu semua. Cuma ya orang ada ini loh bagus yang nggak kalah dari daerah lain. Tapi pure ya pemerintah, jangan ada kepentingannya. Ya, betul. Pure. Itu begitu dong. Jadi itu Kang. Itu sih kerinduan. Diharapkan juga ada buka ruang diskusi toh untuk budaya-budaya begini. Pemerintah pernah nggak menyelenggarakan ruang diskusi for budaya panggil mining masyarakat? Belum. Kalau kita harapan selaku masyarakat tak suka sih begitu. Iya. Atau Baiknya supaya begitu. orang begitu. Baiknya ada kayaknya. Gitu. Contoh kan perayaan HUT Minahasa itu. Alangkah baiknya kan ditampilkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau dulu ada. Iyo, Lomba kita maengket, kolintang dan sebagainya. Iya. So geser kemari-kemari kan sudah pernah ada begitu kan. Padahal tuh ada amfiteater yang memadai untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya Kang di Benteng sana. Baru untuk ini kan dinas pariwisata kan so di sana tuh. Iya, so di sana. Kalau ketua seremonial di apa ini? Di Walenetau ada acara ada di situ. Kalau HUT Minahasa kita lihat ada. Tapi untuk kegiatan untuk macam ya pementasan seni budaya lah, contoh kawasaran, parade budaya lah. Contoh parade itu budaya. Kan asik sekali terlihat itu. Jadi hari besarnya orang Minahasa ya 1 tahun sekali lah jalankan begitu kegiatan begitu kan, parade kawasaran contoh, kolintang massal contohnya tuh, atau bukan cuma seni tarian ya, boleh juga makanan kan. Betul. Lomba masak nasija, cucur dan sebagainya massal lah. Buatlah kegiatan-kegiatan berbasis budaya begitu sih lebih menarik. Karena Minahasa itu orang Tonano itu lebih cocok jadi begitu. Orang kalau mau modern mau ikut sama dengan
kabupaten kota lain kayaknya kalau kita lihat pemandangan kurang cocok. Lebih cocok orang jadi kabupaten yang ada daya tarik budaya, ya mirip Pak Bali lah begitu. Kalau Bali kan orang ada kegiatan rutin kan, dan dinikmati oleh mancanegara dan boleh pemasukan juga kan ke pemerintah, melibatkan pelaku-pelaku seni itu. Contoh, orang boleh buat pameran kan, macam orang di Makassar Minahasa itu banyak orang-orang, ada pelukis, ada pahat, pelaku-pelaku seni. Tapi ya nanda. Tapi memang tantangan siapapun yang jadi pemerintah ataupun anggota dewan-dewan memang DP tantangan itu sih. DP tantangan itu jangan cuma suka jadi tapi perhatikanlah yang begini-begini toh. Minahasa punya banyak cerita, punya banyak budaya. Memang itu kalau kita Minahasa itu tidak pernah kekurangan orang hebat. Tapi yang kekurangan Minahasa itu hanya butuh Minahasa semua pancing gitu. Jadi kalau menurut kita itu Minahasa tidak kekurangan orang hebat. Minahasa itu hanya butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk tanah Minahasa ini. Anak-anak bilang kalau DP effort kok. Butuh orang-orang effort sekarang. Butuh orang-orang effort. Dan kita, Alex dan teman-teman lain dan Makassar Minahasa memiliki untuk berada dalam perjuangan itu. Asik deh. Iya. Jadi kalau mau mencintai tanah Minahasa itu ya cintailah dengan hati yang tulus tuh. Dengan dan riang gembira. Hati yang gembira, tujuan yang mulia. Karena menjaga tanah Minahasa itu adalah satu kehormatan. Dan persatuan itu adalah DP kekuatan utama. Kalau menurut kita secara ya begitulah. Ini mungkin terakhir dari ketua ini mau urus anak-anak dengan banyak begini bagaimana Jul? Ya, itu. Atau berorganisasi lain sebagainya. Itu kita heran. Kita heran. Makmin ini boleh jadi besar sampai sekarang dan ya kalau secara finansial kita kumang bukan ya sama dengan ketua organisasi yang lain yang memang ya dapat memfasilitasi sebagian besar orang ini. Karena tapi kita yakin dan percaya begini, kalau kita memiliki tujuan yang mulia untuk tanah untuk Minahasa, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan buka jalan. Orang berkumpul itu semua tuh semangat Mapalus itu. Bikin kegiatan itu orang ya buat proposal bentuk panitia. Padahal orang sekelas ormas ini masih melakukan aktivitas begitu sama dengan waktu kita masih Penatua Pemuda. Cari dana. Itu yang jalan itu yang terang tempuh. Tapi karena melewati itu yang bikin tong militan. Itu yang bikin orang kuat di hal-hal begitu. Yang bertahan sampai sekarang. Sangat sedikit anggota yang keluar daripada orang. Cuma mau hitung kalau dia keluar pun. Dan kalau dia keluar saya tidak bisa balik. Karena di Makmin itu bukan hotel. Berarti begitu dong ada DP. Oke. Kalau dia keluar sudah dia tidak bisa balik. Boleh balik. Kalau hotel kan boleh keluar masuk. Karena ya itu prinsip orang sudah boleh di situ. Jadi pendanaan memang cari sendiri nih. Pendanaan cari sendiri. Swadaya semangat Mapalus semua. Berarti nak ditunggangi nih. Tidak ada. Tidak ada orang besar. Tidak ada partai politik. Boleh sih. Kok suka sekali Bapak Panji. Tidak ada. Tawaran ada malah memilih untuk tidak. By choice. Kalau tawaran ada. By choice toh. Ini seragam saja nada gratis beli sendiri. Independen memang Independen. Ini. Karena itu bukti tanggung jawab orang ke organisasi itu. Oke deh. Dan kita selalu tekankan begini ke teman-teman. Ketika orang bergabung di organisasi, ini bagus supaya teman-teman yang lain yang mau gabung di Makmin ini jadi poin. Iya, oke. Kita nak harus selalu wajib untuk hadir kegiatan. Selalu kita bilang utamakan itu yang sekeluarga, utamakan keluarga. Yang sekerja, utamakan untuk kerja. Pelayanan berminahasa tadi kan. Itu jangan paksa orang mau memang semesti tak ika sekali di situ. Dorang akan jenuh dengan gaya-gaya begitu. Malah kedong lihat, organisasi baku mengerti asik, keluarga senang di rumah. Kong DP perilaku seberubah. Contoh mungkin ya dulu sampai ekal tuh. Iya, dia kemana tahu balik dia. Beralasan Makmin dia keluar. Kalau baku marah dia Motor baru dia. Motor baru luar biasa. So berdoa Kang. Belum berdoa. Mau berdoa bagaimana hasil untung Bataru. Naga tuh sudah gitu. Jadi begitu sih kalau dari kita. Dan itulah orang selaku masyarakat Minahasa tugasnya orang untuk mengenalkan Minahasa kepada siapa saja. Kalau bukan orang siapa lagi? Oke, thank you Makmin Minahasa. Ada Ketua Jul dengan Kids. Orang bercerita semua 2 jam ini dan kiranya orang boleh diskusi lagi. Panjang gue orang bercerita. Sebenarnya masih banyak cerita. Ternyata lumayan panjang gue.
Dan seorang mau kuda apa lagi di lain kesempatan.